Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Yudi Andoni, dosen jurusan Sejarah Universitas Andalas. Selamat datang di siaran podcast saya, Teks Masa. Teks Masa ada satu bentuk kuliah daring yang bisa diakses, di-download secara gratis, dan didengarkan di mana saja. Podcast ini akan saya perbaharui setiap minggu, jadi jangan ketinggalan siaran-siaran Teks Masa ini. Anda juga dapat melihatnya di channel YouTube Studio 82. Semua pembahasan ini juga ditransliterasikan ke blog saya, kolom yudiandoni.blogspot.com. Jadi, silakan kunjungi. Ini adalah podcast saya yang pertama. Judul pada seri ini adalah Membangun Nasion Tanpa Takut. Saya tidak setuju, kata seorang mahasiswa, kalau orang-orang ISIS itu dikembalikan. Ia menjawab diskusi kelas tentang nasionalisme kaum kombatan jihadis Timur Tengah yang hendak pulang ke Indonesia. Yang lain tampak diam, namun tersirat mereka setuju dengan pernyataan temannya ini. Ketika mereka membakar paspor mereka sebagai simbol identitas keindonesiaan, maka mereka telah menutup pintu pulang mereka ke negeri ini, sambut mahasiswa lain. Ya, kalau mereka pulang, itu akan menjadi beban negara dan pemerintah. Bagi negara, mereka akan senantiasa dipantau agar tidak menelan Pancasila. Sementara, pemerintah pun terpaksa mencarikan pekerjaan agar para kombatan dan keluarga mereka dapat hidup. Dengan sanksi sosial di tengah masyarakat, akan membuat para kombatan itu sulit mendapatkan pekerjaan. Sudahlah, mengkirap saja dari bumi Indonesia ini, saut kesal mahasiswa lain. Kita mesti kasihan. Sesaut suara lembut menyeruak di kelas. Tampak seorang mahasiswi tanpa rasa takut menyuarakan pendapatnya di tengah mayoritas yang tengah galak di kelas hari itu. Setidaknya, pada anak-anak yang tidak tahu kenapa mereka diikutkan dalam perang di Timur Tengah itu, usulnya. Ya, saut mahasiswa lainnya. Apakah nasionalisme itu sekedar paspor? Kenapa kita takut gagasan nasionalisme Indonesia akan hancur oleh segelintir orang yang kembali memilih menjadi orang Indonesia? Bukankah ikatan keindonesiaan berbasis kerelaan dan kesadaran menjadi orang Indonesia? Dan mereka melakukan itu. Hening. 1-2 tetap membantah dan kukuh tak setuju. Orang-orang ex-ISIS kembali menjadi warga negara Indonesia. Ketika gerakan pemberontakan PKI tahun 1926 akhirnya dihancurkan, pemerintah kolonial Belanda, tokoh-tokoh nasionalis seperti Hatta dan Perhimpunan Indonesia gundah. Tak pelak, pasca penghancuran itu menurut mereka, ke depan gerakan kaum nasionalis yang akan diterjang amuk pemerintah kolonial itu. Menurut Hatta, seluruh kekuatan-kekuatan anti-kolonial mesti bersatu. Tak boleh lagi pecah oleh perbedaan ideologis dan saling serang. Atas inisiatif beberapa orang, Hatta kemudian melakukan pertemuan dengan Samaun yang kala itu dianggap tokoh utama PKI. Keduanya bersepakat bahwa ke depan dalam gerakan anti-kolonial, kaum nasionalislah yang mengikuti dan tak boleh lagi merongrong kaum nasionalis. Memang pasca 1926, gerakan nasionalisme Indonesia menjadi kuat kemudian, karena tak ada lagi rongrongan ideologis kaum komunis yang bercita-cita internasionalisme. Sejak awal, para tokoh-tokoh komunis di Indonesia memang berharap bergabung dalam gerakan besar Komitren atau Komunis Internasional pimpinan Moskow. Pemberontakan 1926-27 kemudian menjadi titik balik bagi kaum nasionalis Indonesia. Pada era pasca gerakan komunisme itu, kaum nasionalis bekerja keras meyakinkan banyak orang tentang nasion Indonesia. Nasion Indonesia adalah satu identitas baru sebagai antitesis kolonialisme. Ia adalah identitas yang juga bukan kelanjutan masa lalu.
Nasion Indonesia adalah wujud keberanian dari cita-cita dan imajinasi kaum terpelajar yang tercerahkan. Ada banyak kelas sosial terpelajar yang muncul sejak awal abad ke-20, namun tidak semua mereka yang tercerahkan, merdeka dengan gagasan, dan yang lebih penting, berani mewujudkannya sebagai satu misi perjuangan tanpa takut pada satu konsekuensi, penjara, bahkan terusir dari negeri sendiri seperti dialami Hatta, Mukhtar Lutfi, Rasuna Said, dan sebagainya di Sumatera Barat. Nasion Indonesia adalah gagasan tentang rakyat, daulat rakyat. Maka kaum nasionalis seperti Hatta dan Syahrir menulis dalam media mereka, daulat rakyat. Bagi kita, rakyat itu yang utama. Rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan, sovereignty. Karena rakyat itu jantung hati bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendah derajat kita. Dengan rakyat itu kita akan naik. Dan dengan rakyat kita akan turun. Hidup atau matinya Indonesia merdeka. Semuanya itu bergantung kepada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya. Daulat Rakyat, 20 September 1933. Kata-kata insaf atas kedaulatan dirinya ini yang membuat orang Sumatera Barat menjadi salah satu penerima proklamasi Negara Republik Indonesia tahun 1945. Orang Minangkabau, meski menjadi warga kolonial yang paling menikmati kebijakan negara kolonial sejak lama, mereka secara sadar memilih menjadi warga bangsa Indonesia. Mereka berteguh dan menerima konsekuensi atas pilihannya, mengoreksinya melalui PRRI di tahun 1958. Meski dampak besarnya terhadap kehancuran tatanan sosial kultural Minangkabau begitu terasa sampai hari ini. Apa untungnya ISIS itu balik ke Indonesia? Tampaknya diskusi belum juga usai, meski kelas telah diisyaratkan untuk diakhiri. Apakah memilih menjadi Indonesia kembali, meski dulu pernah dibuang secara sadar, bicara keuntungan, nasionalisme profit? Kenapa kita tidak percaya pada diri kita sebagai bangsa? Takut keindonesiaan kita akan hancur gegara segelintir orang yang sadar kembali menjadi Indonesia? Sambut mahasiswa lain dengan suara meninggi. Waduh, cepat-cepat saya tutup kelas dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.